Saya benar-benar menikmati, mengingat kembali ke masa-masa zaman dulu. Benar-benar sahabat Elbar. Bayangin 10 tahun saya meninggalkan ini semua. Ternyata pas saya sampai sekarang banyak sekali perubahannya. Dan luar biasanya seperti ini. Banyak ternyata ikan emas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya El Bahar. Dan di video kali ini saya mau nge-share buat teman-teman semua kehidupan dan kegiatan saya sebelum saya jadi TKL ke Arab Saudi, ke kota Mekah. Jadi subhanallah sahabat El Bahar, setelah saya pikir-pikir, setelah saya ketahui semuanya, kehidupan saya tuh benar-benar miris sebelum saya pergi jadi TKL. Coba bayangin sahabat El Bahar tuh, kegiatan utama saya sebelum jadi TKI itu, ini sawah segini luasnya, dan juga ini sawah yang satunya lagi. Saya tuh di sini nyangkul berbagai macam cara saya lakukan supaya bisa menanam padi. Nah, ini situasi setelah saya tinggalkan 10 tahun lamanya ke kota Mekah. Lihat tuh, ya Allah, ini tanah tuh, ya Allah. Jadi benar-benar miris sahabat El Bahar kehidupan saya zaman dulu ya. Tuh, dari garis yang ini sawahnya sampai garis yang ini nih, 2 petak ini saya terus nyangkul, nanam padi dan yang lain sebagainya saya lakukan di 2 sawah ini ya, sebelum saya ke Mekah. Tuh lihat, Masya Allah, ini jalan dulu mah nggak gini nih sahabat El Bahar jalannya. Ini jadi nyoy-nyoyan jalannya tuh ya, tuh bahaya. Jadi mirisnya itu saya dulu sebelum jadi TKL tuh pulang dari pondok langsung nyangkul, langsung nanam padi dan yang lain sebagainya sampai panen. Setelah itu baru berangkat lagi ke pondok gitu sahabat El Bahar. Ya benar-benar subhanallah. Tapi itu semua saya lakukan benar-benar nyaman sahabat El Bahar. Karena setelah saya pikir-pikir zaman sekarang juga, hidup di kampung itu, di pesawahan seperti ini, jauh dari kebisingan. Walaupun ini tanahnya begini, jadi daki ini sahabat El Bahar, tapi kita sehat-sehat terus karena bukan polusi. Yang bikin kita tidak sehat tuh polusi sebenarnya, seperti kita hidup di kota tanpa perlindungan masker dan yang lain sebagainya. Kalau ini hanya jadi daki saja. Sahabat El Bahar tahu nggak daki? Apa daki bahasa Arabnya? Allah, tuh ada yang itu layangan tuh, gede banget layangannya, layang-layang. Masya Allah, tuh lihat sahabat El Bahar, udara dan cuacanya enak banget ya. Ya Allah, ini bener-bener membuat saya pokoknya merinding sahabat El Bahar. Ini teman-teman saya dari masa kecil sampai sekarang tuh dia lagi itu mainin mainin layangan. Ya Allah. Nah, enaknya tuh saya nyangkul dan yang lain sebagainya di sawah sini, jadi petani lah. Karena di balik ini tuh perkampungan, jadi dekat. Kalau kita kesini langsung bawa motor bisa gitu. Nah, di balik penghijauan ini tuh perumahan. Nah, ini nih kelihatan satu nih. Namanya ini Kampung Cianyar, Desa Ciberem, Cijaku, Lebak, Banten. Enak banget ya hidup di kampung. Nah, ini layangannya nih.
Tuh, besar banget layangannya. Ya Allah, seperti ini dulu saya kegiatannya. Main layangan, nyangkul, nanam padi dan yang lain sebagainya. Yang sekarang jauh banget bedanya. Ini dulu jalan ini besar banget, sekarang jalanannya ya Allah. Nah, ini saudara-saudari saya nih. Ada Intan. Tan, ngapain di sawah, Tan? Panas tuh? Hah? Si Intan. Ini Pak Waj nih. Waj. Panas tuh di dia? Hah? Panas. Nah, di dia tuh panas mah. Kasaung. Ndung. Ndung. Nah, iya sauna tah. Ya Allah, enak banget. Subhanallah. Nah, ini Jijah nih. Jijah. How are you, Jijah? Lagi ngapain di sini, Jijah? Nyinaon di dia? Ke sawah? Main layangan. Coba turun kadinya ke sawah. Entong kita. Ya Allah. Bagaimana menurut komentar sahabat El Bahar melihat dan mengetahui kehidupan dan kegiatan saya sebelum saya jadi TKL ke Mekah, Saudi Arabia. Wah, hari ini saya bener-bener menikmati masa cuti saya di tempat dan lokasi yang jadi kegiatan keseharian saya sebelum saya jadi TKI. Dan ini bener-bener membuat saya melepaskan rasa kangen ya, masa-masa kecil kayak Jijah seperti ini, main layangan dan yang lain sebagainya ya. Dan setelah saya dewasa pun, saya tua pun, saya terus mengelola 2 sawah ini sama abah saya. Allah. Tapi kayaknya saya sekarang mah untuk macul, nyangkul, jadi petani tuh kayaknya harus mulai lagi dari nol ya. Coba ini tuh jalanannya. Dulu mah enggak gini nih sahabat telepon. Awas Tan. Banyak ikannya dulu mah di sini nih. Tuh. Sekarang mah enggak ada. Banyak ikan, ada belut dulu mah. Sekarang mah enggak ada ya. Ini juga berantakan tuh. Karena ini satu-satunya akses dari perkebunan dan persawahan menuju ke perkampungan sini nih. Jadi aksesnya lewat sini. Jadi dari dulu pun ini jalan yang ini harus dibangun semaksimal mungkin supaya warga yang lalu lalang pulang pergi ke kebun, ke sawah lewat sini nggak terganggu gitu. Wah, akbar sahabat Allah. Ini tuh rumput semua ya Allah. Subhanallah, bener-bener membuat saya teringat kembali ke masa-masa bocah ya. Yang mirisnya itu coba masa muda saya sahabat El Bahar. Teman-teman yang lain tuh pergi ke pasar, pergi ke mall, main-main sama teman-temannya dan yang lain sebagainya, super happy ya. Dibantu promosi sama keluarga yang super istimewa. Beda dengan saya. Teman-teman saya istimewa, saya main di sawah. Main di sawah di sini. Tuh. Saya tahu caranya, bagaimana caranya bertani, nanam padi itu tahu. Dulu, sekarang mungkin harus belajar lagi kalau saya harus bertani. Tapi ini lumayan cukup luas dari yang ini ya. Sama yang ini. Kalau kita mau jual, ini kemarin sudah ada yang nawar 500 juta. 500 juta, tapi itu belum setengahnya dari target yang kita inginkan kalau kita mau jual. Cuman kita enggak ada niat sedikit pun mau jual. Karena ini satu-satunya lokasi untuk menghidupkan keluarga kami ya. Maklum di kampung, di lembur, jadi nasi itu jadi bahan pokok ya, pokok utama. Makanya kita enggak sedikit pun untuk jual-jualan kayak gitu ya. Masya Allah. Tuh, saya ini kuku rebutan sahabat El Bahar sengaja ya, saya kuku rebutan tuh karena
Saya bener-bener menikmati, mengingat kembali ke masa-masa zaman dulu. Bener-bener sahabat Elbar. Bayangin 10 tahun saya meninggalkan ini semua. Ternyata pas saya sampai sekarang banyak sekali perubahannya. Dan luar biasanya perasaan dan pemikiran saya tuh benar-benar fresh gitu sahabat Elbar. Setelah sampai ke tempat kenangan terindah ini. Ya. Allah Akbar. Saya sekarang pun nggak tahu harus ngomong apa yang harus saya sampaikan, karena bener-bener saya menikmati ini banget semua sahabat Elbar. Ya Allah. Coba ini. Ya, satu lagi nih sawah. Ini sawahnya punya mamang saya. Ada ikan emasnya tuh saat. Ada punya mamang saya ya. Tuh. Ya Allah. Coba enaknya di kampung tuh. Sayuran nggak beli gitu ya. Tuh kacang. Jadi enak. Sambil sawahnya kita nanam padi. Jalanannya seperti ini, namanya galengan kalau bahasa saya sahabat Elbar. Kalau bahasa sahabat Elbar kira-kira apa namanya nih? Jalan di tengah sawah. Pembatas antara sawah yang ini sama yang ini namanya galengan. Tuh. Biasanya kita juga di sini ngurak belut, mancing belut. Sekarang mah kayaknya belutnya juga enggak ada. Tuh ikan emas sahabat Elbar, cuma begitu doang tuh. Tuh, saking aman, nyaman, tentramnya hidup di lembur, di kampung ikan emas. Lihat tuh. Ya Allah, ada dua ya. Ini satu nih. Ikan emas. Jadi kalau kita mau ikan pun tinggal ngambil. Nggak harus cari-cari ke pasar, nunggu pedagang ikan, pedagang sayuran dan yang lain sebagainya. Tinggal ngambil. Subhanallah, apalagi kalau kita kelola dengan sesungguh-sungguhnya. Maklum kalau petani di kampung-kampung ini kan tujuan utamanya bukan untuk dijual. Yang penting kebutuhan pokok makan sehari-hari itu tercukupi ya. Tuh. Ini pemandangannya luar biasa. Nah ini lembur nih. Ini perkampungan nih, Kampung Cianyar namanya. Ini saya ambil view di pesawahannya. Seperti ini. Banyak ternyata ikan emas tuh. Bangkong, ada kodok. Mana ini belutnya? Nggak ada ya. Jadi biasa kalau petani kampung tuh sahabat Elbar, setelah panen semua, nanti ininya, galengannya dirapihin lagi. Terus airnya itu biar banyak gitu. Nanti ikan emas, mujair, nila dan yang lain sebagainya nanti dimasukin ke sini. Nanti pas mau kita garap lagi sawahnya, ikan dan yang lain sebagainya tidak usah beli. Ya, tinggal ngambil aja. Kalau ikan lele kampung, ikan gabus, ikan sepat, ikan wader dan yang lain sebagainya itu udah free di sini. Udah datang dari sendirinya, free. Enak banget pokoknya. Nggak usah riuh-riuh lagi kita nyari ikan, nyari apa dan yang lain sebagainya ya. Ini sepertinya sudah mulai dicangkul ya sebagian tuh. Kalau yang ini ya, ini sekarang digarap sama kakak saya ya, yang paling gede, nomor 1, nomor 2. Dua-duanya digarap sama kakak saya. Tapi ini belum dicangkul, belum diapa-apain. Sama seperti ini, karena ini baru beberapa hari yang lalu ini manen padinya seperti itu sahabat Elbar. Dan baiklah sahabat Elbar,
Mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita nih terkait dengan kegiatan keseharian kehidupan saya sebelum saya jadi TKL ke Arab Saudi, ke kota Mekah. Pasti sahabat Al-Bahar semuanya komen miris, tapi nggak apa-apa, dan memang itu mah tidak bisa saya tutupi. Justru hal ini semua membuat bangga diri saya, sahabat Al-Bahar. Saya pernah jadi petani, saya pernah jadi santri, saya juga pernah jadi TKI yang sekarang saya jalani, dan berbagai macam hal lainnya. Itu membuat saya benar-benar bangga. Tidak bisa saya tutupi, tidak bisa saya pungkiri, karena itu sebuah kebanggaan. Subhanallah, bagaimana mirisnya keadaan saya semasa waktu kecil. Itu benar-benar membuat saya bangga, sahabat Al-Bahar. Ngos-ngosan ya. Dan doa saya buat teman-teman semua sebelum saya akhiri video ringan kita ini, mudah-mudahan murah rezeki dan bisa menjalankan ibadah umroh dan haji. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pisang aja tinggal ambil-ambil aja, sahabat Al-Bahar ya. Beda dengan di kota mah harus beli kita, apalagi di Mekah. Ini di Mekah kalau ada daun pisang seperti ini mahalnya minta ampun. Oh iya, kita sepil sekarang sebelum tutup. Ini tanah daratannya, hutannya, kebunnya, yang tempat mainan saya dulu. Mulai dari ujung sana tuh sampai terus ke belakang sana dan juga ke belakang sebelah sananya, sesuai dengan 2 petak sawah yang saya sepil tadi. Subhanallah, mudah-mudahan saya menjadi berkah ya. Doanya dari sahabat Al-Bahar.